Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Hidayat. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Di sini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Ya, sesuai dengan instruksi. Di sini saya sudah menyalakan examnya. Kita masuk ke localhost PHP MyAdmin-nya. Yang pertama kita akan membuat store produk commit. Di sini commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, saya akan membuat store produk dengan store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Di sini saya akan mencoba membuat store produk prosedur yang ada komitnya dan juga tidaknya. Sini kita langsung saja ke rutin. Kita create new routine dengan nama transaksi 1. Ini kita mulai dengan begin, juga begin dan start transaction. Setelah itu insert into tabel pasien. ID pasien, nama pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis pasien, jenis kelamin pasien. Jadi saya menggunakan jenis kelamin pasien terlebih dahulu karena tabel saya jenis kelamin pasien baru alamat pasien. Add values. Di sini saya menggunakan sesuai tabel urut 34 dengan nama Tito Ranca Bungur, alamat Ranca Bungur, kelamin jenis kelamin laki-laki, alamat Ranca Bungur, select from pasien, and setelah itu klik go. Mari dia bisa lagi untuk pasien ID pasien. Sini terjadi error. Tiga pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien.
pasien. Oh, di sini saya lupa menambahkan bintang. Go, begin, start transaction, koma, go. Setelah itu kita execute. Ya, di sini saya sudah menambahkan Tito, tapi tidak terdaftar di tabel pasien karena saya tidak menambahkan parameter commit. Yang kedua, sini saya akan membuat transaksi 2, membuat store prosedur baru dengan menambahkan commit. Create new routine, transaksi 2. Setelah select from pasien, sini kita add commit, pasien, kita add commit, titik koma, itu end. Setelah itu kita coba untuk execute transaksi 2. Di sini Tito sudah masuk dan juga langsung ada di daftar pasien. Setelah itu kita masuk ke rollback. Rollback digunakan untuk membatalkan perubahan yang belum di-commit dan mengembalikan kondisi data ke status sebelumnya. Jika telah di-commit, maka rollback tidak dapat digunakan. Sini saya akan membuat transaksi 3 untuk uji coba rollback sebelum di-commit. Prosedur, create new routine, transaksi 3. Begin, start transaction, titik koma, update pasien, set nama pasien, di sini saya akan menggunakan nama pasien Raka, where ID pasien sama dengan 3 titik koma. Kita perintah rollback, titik koma, commit, koma, select bintang from pasien, titik koma, end. Begin, start transaction, update pasien, set nama pasien dengan nama Raka, where ID tunggu. Data itu merupakan pencatat. Sini kita execute, namun tidak ada perubahan sama sekali karena dengan adanya rollback perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Setelah menggunakan rollback, sini kita akan memodifikasi rollback.
Sini kita akan membuat prosedur baru, create new routine dengan nama transaksi 4. Transaksi 4. Bikin start transaction, insert into pasien ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, setelah itu alamat pasien. Dengan values $35, ID-nya nama Riza, alamat jenis kelamin laki-laki, alamat Cibinong, tutup kurung, titik koma. Setelah itu kita rollback date pasien. Itu kita set nama pasien sama dengan Raka. Di mana ID pasien sama dengan 32. Di sini saya menggunakan data ID pasien yang ada di tabel saya, itu ID 32 yang akan saya ganti. 32 titik koma. Setelah itu kita commit titik koma, select from pasien titik koma n. Sini saya di sini terjadi 2 kali perubahan, yaitu menambah ID 35 dengan nama Riza, dan juga tapi di rollback. Setelah itu saya sesuai tugas update pasien. Sebelumnya kita coba dulu saja. Kita execute transaksi 4. Nah, di sini terjadi 2 perubahan, yaitu saya mencoba menambah ID 35 dengan nama Riza, tapi saya rollback, dan juga saya mengubah ID 32 dari nama Fauzan menjadi nama Raka. Setelah itu nomor 3, checkpoint memungkinkan rollback secara parsial dengan mengembalikan sebagian transaksi, digunakan untuk mengelola transaksi yang kompleks dan banyak langkah. Sini langsung saja kita coba. Saya di sini menggunakan transaksi 5.
5. Kita bikin start transaction, insert into pasien, ID pasien, itu nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Tutup kurung, values-nya 35 sesuai tabel yang akan saya tambahkan. Nama Rizal, Parung, jenis kelamin terlebih dahulu laki-laki. Setelah itu alamat Parung, tutup kurung, saya lupa titik koma. Sini save point 1, titik koma. Setelah itu yang kedua insert itu lagi dengan ID 36, Afifah, jenis kelamin perempuan, alamat Jakarta. Sini rollback point 1, titik koma. Insert lagi pasien dengan ID 37 dengan nama Umam, jenis kelamin perempuan, alamat Depok. Nah, setelah itu baru kita commit titik koma, select bintang from pasien, titik koma, n. Nah, sini ada error, begin start transaction pasien, begin start transaction, insert into pasien, ID pasien, point 1, rollback to save point 1, saya lupa di sini. Rollback to save point 1. Ini masih ada error, saya cek terlebih dahulu. Save point values 35 Rizal Parung, pasien, ID pasien, commit betul. Oh, di sini salah save. Harusnya save point 1.
save point poin 1, rollback to save point poin 1. Oke, di sini transaksi 5-nya sudah, kita coba execute. Ya, di sini dari 3 transaksi ini hanya 2 yang masuk, yaitu ID 35 dan 37. 36 tidak masuk karena di rollback ke save point 1. Setelah itu kita akan mencoba poin 4, yaitu trigger. Trigger adalah mekanisme otomatis yang dijalankan saat terjadi perubahan data. Pemicu dapat dilakukan sebelum atau sesudah suatu perubahan, seperti mengurangi stok obat secara otomatis saat transaksi terjadi. Di sini saya menggunakan query dalam membuat tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Saya di sini menggunakan yang sudah ada di panduan tugas 3. Go. Sini sudah ada tabel ID obat. Itu kita buat lagi tabel transaksi obat. ID pasien, sini kita go. Sini udah ada tabel transaksi obat dan juga tabel obat. Ya, setelah membuat tabel obat dan juga tabel transaksi obat, di sini kita akan membangun relationship dari masing-masing tabel obat dan juga transaksi obat. Tapi sebelum itu kita perlu mengubah ID obatnya terlebih dahulu. ID obatnya sudah. Kita harus mengindeks coba kita ke transaksi obat. Ini di transaksi obat kita belum mengubah ID pasiennya. Sini ID pasiennya kita indeks terlebih dahulu. Setelah itu kita kembali ke desain, ke desainer. Sini kita akan membangun relationship dari pasien ke rumah ke transaksi obat, lalu ke obat. Ini sudah benar di sini. Kita akan bangun relationship. Ke sini kita create relationship dari pasien, dari ID pasien ke ID pasien yang ada di transaksi obat. Ini klik cascade. Oke. Sudah, lalu dari transaksi obat kita mengambil ID obat. Kita di sini buat relationship-nya terlebih dahulu. Saya lupa mengindekskan ID obat yang ada di transaksi obat. ID
obatnya kita indeks terlebih dahulu. Setelah sudah, kita kembali ke desainer, create relationship, ide obat ke ide obat sini, kita pilih cascade. Oke. Ya, di sini sudah selesai. Setelah itu kita akan menginputkan 3 data ke tabel obat. Nah, di sini saya sudah menambahkan 3 buah data ke dalam tabel obat. Setelah itu kita akan coba untuk menyelesaikan kasus menggunakan trigger. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Sini kita akan coba, akan masuk ke menu trigger. Setelah masuk ke menu trigger, kita ada di new trigger, kita add. Sebelumnya kita masukkan perintah terlebih dahulu di SQL. Coba masukin delimiter create trigger tg2 after insert on transaksi obat for each row begin update obat set stop sama dengan stop dikurang new titik jumlah di mana ID obat sama dengan new titik ID underscore obat titik koma. Setelah itu kita masuk ke kita n kita delimiter titik koma. Ya, setelah selesai kita klik go. Nah, setelah itu baru kita coba add triggernya. Nah, di sini kita add trigger sudah, saksi obat sini sudah semua, update obat set stoknya sudah semua. Kita coba oke. Setelah itu kemudian Anda coba memasukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut. Kita melalui halaman PHP MyAdmin saja. Di transaksi obat kita insert ID pasiennya. Sini kita misalkan contoh Bima. Sini membeli obat dengan ID A001.
oh ini ID obat bukan kode obat. ID obatnya misalkan 101. Kita lihat dulu tabel obatnya. ID obatnya 123. Sini kita coba untuk transaksi obat, akan insert. Sekarang dengan pasien umam, ID obatnya ID obat 2. Di sini coba beli 5 dengan harga 0. Kita coba input. Nah, setelah selesai kita coba cek stok obatnya terlebih dahulu. Ya, di sini mengurang. Harusnya di sini masih ada 20, namun berkurang 5. Setelah itu kita masuk ke B2 yaitu replikasi. Ya, untuk replikasi videonya saya akan percepat untuk mempersingkat waktu. Saya di sini hanya bisa sampai mereplikasi datanya saja, namun tidak sampai bisa mengedit data dari secara real time antara komputer 1 dan juga komputer 2. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya bagi saya di sini membangun database secara real time antara komputer 1 dan komputer 2 yang seharusnya bisa dilakukan, namun saya bisa sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.